Lampunya cantik ya. Cantik apa ganteng lampunya? Mungkin kalau dengan muka saya ganteng mana? Ganteng lampunya ya. Ya udahlah. Kita akan review bis ini, SR2 pertama di Jogja, milik PO Tamijaya. Inilah dia, tukang review bis, review apa adanya. Inilah dia muka depan dari SR2 generasi terbaru dari keluarga Legacy bikinan Karoseri Laksana. Pertama lihat muka depannya ini beda ya, jadi rasanya tuh kayak SR2 ini kayak ada jenggotnya, kayak ada brewoknya. Kelihatannya tuh dari pilar, kok pilar sih ya, bumper ya, jadi garis-garis bumper ini itu tuh dia mengesankan kokoh dan kayak kalau kita lihat tuh kayak agak gemuk-gemuk gimana, tapi gemuk itu gemuk-gemuk gagah gitu loh. Terus untuk lampu, di lampunya ini dia pakai double proyektor lamp. Kalau biasanya di situ mungkin kita di generasi Marco Polo itu ada proyektor lamp, tapi ada satu biasa, jadi lampu biasa gitu. Di sini dua-duanya proyektor lamp. Ada LED-nya juga di atas dan di samping proyektor lampnya, dan di lampunya ini ada logo Laksana yang jadi kesannya tuh eksklusif gitu loh. Lampu ini bikinan Laksana, hanya untuk Laksana. Sementara di RL running light-nya itu ada di garis bumpernya. Ini yang kami suka karena kalau biasanya di RL itu ditempatkan di sebelah hose fog lamp-nya atau di atasnya. Ini enggak, dia di garis bumpernya dan fog lamp-nya itu diberi house terpisah atau tempat terpisah di bawah. Jadi seakan-akan pengen konsepnya tuh out of the box gitu ya dari segi lampu, penataan lampunya. Terus untuk bagian atasnya dari sisi depan ini biasa ya, dan ini agak kesannya agak membulat gitu, dan di atas itu lampu sign-nya di atas, lampu tanda kabut di atas itu bentuknya itu cuman memanjang kayak satu garis gitu, tapi terang juga kok warnanya. Dan spionnya ini katanya spion mahal, cuman kami lebih suka spion yang bentuk seperti ini daripada spion yang model tanduk dan ada lampunya di depan. Karena apa? Di spionnya ini ada dua kaca yang membantu driver untuk bermanuver menggunakan bis ini. Overall ini perubahan yang dramatis menurut kami untuk generasi SR2 Legacy dari Laksana. Ini dia sisi samping kiri dari SR2 Legacy milik PO Tamijaya, racikan Laksana Karoseri Ungaran, Semarang. Dari sisi samping sini kita melihat adanya perubahan yang drastis dari generasi All New Legacy Sky menjadi SR2. Pertama yang paling mencolok adalah pilar B-nya ini. Pilar B itu mengalami perubahan dari yang sebelumnya pilarnya seperti bumerang terbalik. Sekarang dia mempunyai pilar yang khas tersendiri dengan konsep floating roof. Jadi mungkin konsepnya itu pilar yang tidak terus sampai ke atas, tapi sedikit terpotong. Jadi antara atap dan bodi bawah itu dia seakan-akan tidak menyatu, atau pilarnya melayang gitulah. Kalau badan saya nggak melayang, badan saya karena kegemukan nggak bisa melayang. Apalah. Udah. Terus ada juga sign lamp yang ikut kekinian juga. Kalau dulu di Legacy Sky SR1 itu karena pilarnya membentuk bumerang terbalik, jadi di bawah pilar itu ada lampu sign, dan di belakang itu juga ada konsep floating roof, sehingga pilar belakang itu seakan-akan menyatu dari samping kiri sampai ke samping sebelah kanan. Padahal sejatinya itu adalah ada bodi sebenarnya, cuman bodi itu dicat sehingga memiliki warna yang kamuflase dengan warna kaca. Itu keren, dan menurut kami dia mengambil konsep yang nggak biasa. Ya kita tahu memang Legacy dari Legacy Sky, Legacy generasi pertama, memang dia mengambil konsep yang pada saat itu belum terlalu ngetren, dia ambil konsep sendiri
sehingga banyak karoseri-karoseri lainnya juga mungkin mengikuti konsepnya. Overall dari segi samping ini kita melihat bagaimana kreativitas dari desainer dan usaha dari Laksana untuk menampilkan bodi yang berbeda, bodi yang eye-catching. Dia sisi belakang dari Legacy SR2 Laksana milik PO Tamijaya dengan sasis Hino RK260 atau RK8. Dari belakang ini perubahannya dramatis ya. Jadi dramatisnya itu kita nggak menemukan lagi kesan-kesan dari SR1 atau All New Legacy Sky. Semuanya baru, kecuali ada beberapa detail mungkin yang hampir sama, seperti misalnya grill ini konsepnya heksagonal seperti SR1, tapi ini dibuat lebih membesar. Dan kaca belakang ini sebenarnya kaca belakangnya hanya mengotak gitu saja, jadi nggak terlalu banyak lekuk-lekuk. Hanya karena ini konsepnya floating roof, jadi seakan-akan menyambung dari depan dan lekuk kacanya itu menyambung jadi satu ya. Itu merupakan salah satu inovasi dari Hino yang menurut kami sangat baik dan revolusioner ya. Ini juga terlihat dari lampunya. Lampunya ini dia seperti logo Laksana yang semuanya tiga garisnya itu adalah LED bar, dan begitu pula dengan sign lampnya. Hanya lampu mundurnya ke lampu kamera, lampu parkir mundur nggak ada kamera ya. Kameranya itu lampu parkir mundur itu warnanya putih dengan dop biasa, dop lampu bolam biasa. Dan di bawahnya ini ada juga stop lamp yang dia bentuknya sama dengan LED dial di depan, hanya ini warnanya merah. Dan untuk kekedapan suaranya menurut kami cukup baik, dan kita akan coba buka mesinnya. Wah, itu mesinnya. Ini pakai Hino RK8 RK260 dan penataannya cukup rapi. Terlihat tidak apa ya, tidak hanya bodinya yang kelihatan menarik, tapi juga tatanan dari mesin ini, ruang mesin juga cukup rapi. Well done Laksana. Sekarang kita akan masuk ke interior dari SR2 milik PO Tamijaya yang keren ini. Kita masuk ya. Nah, ini kita akan masuk. Cuman ada satu detail sebelum masuk yang mau kita jelaskan, di trim pintunya. Kenapa trim pintunya harus seperti ini gitu? Jadi maksudnya mungkin laksanakan desain interiornya tuh kami apresiasi sekali, karena memang inovasinya itu banyak dan apa ya, kesan modernnya itu dapat. Mungkin kalau door trimnya itu diganti yang ada lakukannya, nggak simple seperti ini, itu mungkin akan lebih bagus. Jadi menambah kesan eksklusifnya bodi SR2 ini, itu menurut kami loh ya. Dan ini ada handlebarnya di sini, jadi kalau mau naik itu nggak khususan pegang ya, di sini langsung bisa dipegang. Nggak mungkin seperti beberapa karoseri lain yang dia itu menyatu dengan dashboardnya, jadi bukan pegangan sendiri seperti ini, tapi dia menyatu, jadi agak licin kesannya. Ini rigid. Aduh, oke. Sorry agak susah naiknya. Sekarang kita udah ada di kabin driver dari Legacy SR2 milik Laksana yang dioperatori oleh PO Tamijaya. Dashboardnya sama seperti SR1 sebenarnya. Dan positifnya gini, di sini ini sekarang jahitannya tuh nggak kayak mobil Toyota ya. Kalau Toyota tuh jahitannya jahitan, kalau ini beneran kulit. Jadi jahitannya ini memang beneran di kulitnya, bukan jahitan di dashboard yang plastik gitu. Kalau percaya nih, jadi dia nggak terlalu
kayak dashboard yang nggak dilapisi ya. Kalau dashboard nggak dilapisi itu bunyinya kayak gini. Ini ya, beda. Jadi bunyinya udah beda, dan ini dipegang pun itu beda antara yang dilapisi kulit dengan yang nggak dilapisi kulit. Di sini ada piano black, di sini ada chrome-nya, dan di sini ada legal light, dan ini pakai RK8 ya, jadi nggak perlu jelasin terlalu detail sasisnya, semua sudah tahu dan semua masih pernah naik RK8. Dan nggak ada yang berubah lagi sih. Kami sih dengar kabar kalau nantinya mungkin SRT ini akan dikasih dashboard baru, jadi desainnya akan baru. Dan mungkin saran kami untuk dashboard selanjutnya itu multi layer, jadi layernya itu antara bawah dan atasnya sama seperti ini, cuman mungkin dibikin lebih dinamis dan lebih kompak aja. Kalau ini kan katanya agak gemuk gitu ya, soalnya biasanya dari luar kelihatan gemuk, tambahin kan gemuk lagi, itu biar ada komposisi yang pas aja. Jadi ada komposisi di luar tuh yang kelihatan gemuk, gagah, barang berewokan gitu. Di dalam ini kalau bisa agak minimalis aja, jadi nggak ngombak agak gemuk gitu. Tapi itu ya kembali ke laksana ya, pertimbangan dari desainer dan juga teknikalnya laksana gimana untuk bisnya. Yang beda itu di atas, ini di plafon atas itu aksennya itu banyak dari piano black juga di sampingnya, jadi ada memutar gitu, dan font legasi yang baru. Dan di dalamnya itu ada legal lightnya yang bisa gonta-ganti warna, ada 4 warna ya ada 4 warna. Intip belum hafal, ada 4 warna, dan tingginya ini sesuai pas, jadi jadi ini HD, jadi kalau sesuai standarnya ini high deck, cuman high decknya nggak lebay ya, jadi high decknya itu nggak terlalu tinggi, kelihatannya nggak terlalu tinggi, tapi ketika disejajarkan dengan high deck lain itu tingginya sama. Setidaknya tadi seperti kita bilang, spion ini tuh enak banget, nyaman karena jangkauannya luas, jadi ada 2 spion, 2 kaca di bawah dan di atas, itu semua terjangkau, dan ada juga spion kecil di sini yang membantu juga, dan blind spot. Nah, urusan blind spot ini, kalau kemarin kita udah review punya karoseri sebelah dan sebelahnya itu apa ya? Sebenarnya memang ini blind spotnya ketutup ya, tapi untuk lihat ke samping itu seperti legasi yang beda, itu nggak terlalu susah. Jadi intinya kita nggak perlu gini baru ke sana. Ya you know lah karoseri mana itu, adalah karoseri. Kalau ini ngelirik gini aja itu udah kelihatan, nggak harus nggak harus butuh pegangan setir dulu harus gini, itu enggak. Jadi gini aja itu udah kelihatan. Kita udah bisa lihat bawah sih, lihat bawah itu, apalagi ada spion kecil di situ juga bantu. Dan untuk trimnya semua sama ya, kita cuma memang masukkan untuk trim di pintu aja sih, mungkin bisa lebih ada lekuk kasnya lagi, jadi biar aura SR2 yang baru itu lebih kelihatan. Oke, gitu aja. Sekarang kita akan coba kursi dan review kabinnya, karena kabinnya beda loh. Lihat aja, yuk ke dalam. Tadi kita udah dari kabin driver dan dashboardnya, sekarang kita akan review di atas ini, kabin atas. Ini keren, konsepnya keren. Jadi ada piano black yang terus melintang dari kanan dan kiri kabin atas ini. Cuman satu, maaf ya, ini kok rasanya agak gimana, kurang rigid aja. Kalau ini tuh rigid semua, dipegang tuh rigid gitu, sama yang sebelah kanan juga. Tapi kalau ini kok agak riskan ya, kayak kalau misalnya ada guncangan tuh mungkin takutnya dia akan bunyi yang kurang mengenakan gitu. Dan juga di sini tuh kalau bisa mungkin untuk kedepannya ditutup pakai apa ya, tutup jadi nggak kebuka baut seperti ini, jadi kesannya lebih ke estetikanya aja sih, lebih kelihatan rapi gitu. Dan di sini kalau yang kita tahu tuh tulisan legasi dulunya kalau nggak salah ada plat ya, jadi plat, jadi bukan stiker kayak gini. Ini stiker, jadi bukan plat, jadi ini mungkin kayak di downgrade gitu, kita kurang tahu. Tapi kita lebih suka kalau ini plat asli, jadi kelihatan eksklusifnya gitu kan barangnya gitu loh. Terus di balik ini semua itu ada lampu legal lightnya. Ini pas belum warna ungu, kelihatan nggak tuh? Nanti liatin aja ya, nanti ada detailnya kok. Dan TV-nya ini 40 inch. Ini kelihatannya sama di rumah aja, di rumah cuman 50%-nya tok. Ayo buka nggak, ayo nanti canda, ini bis baru loh,
Yes, ini TV-nya 40 inch, dan kalau nanti duduk itu nggak akan terganggu halangan TV ini ya, karena memang TV-nya ini gede tapi ini plasma LED gitu. Dan dudukan TV-nya ini pun, host TV-nya ini dia nggak terlalu nggak terlalu datar ke bawah gitu. Jadi dia meminimalisir tonjolan yang akan mempersempit kesan kabin yang udah luas ini gitu. Dan nanti kita tutup lagi. Tutupnya pun ini ringan karena dia pakai pegas. Kalau lain itu cuma pakai per gitu, ini pakai pegas. Udah tutup itu aja. Dan sini ada spion. Nah, spion untuk melihat ke belakang itu biasanya ada di sebelah kanan di atas driver. Ini sekarang di sebelah kiri, dan ini juga tidak mengganggu dari fungsionalitas spion itu sendiri. Juga ada jam, dan ada juga pemecah kaca sebagai standar. Dan di atas ini pilar-pilarnya ini kelihatan gede ya, gede-gede gitu. Ya bagus sih, ini berubah total, cuman hanya dashboardnya aja. Coba dashboardnya itu lebih dirampingkan lagi, mungkin akan sesuai dengan aksen luasnya ini. Oh ya, satu lagi, kaca dari Legacy ini, kaca depan itu dia agak nyembung, jadi dia tidak seperti Legacy yang sebelumnya. Itu kacanya agak melengkung gini ya, jadi kesannya kayak bis yang agak lama gitu. Tapi di depan sini tuh jadi ada space yang lebih, di depan dashboard tuh ada space lebih. Nanti kita liatin ada. Jadi kita tuh naruh tripod di situ masih bisa gitu loh. Kalau di sebelumnya kan itu agak mepet ya, ini agak luas gitu. Oke, ini kabin atasnya. Sekarang kita akan review ke kabin tengahnya. Sekarang saya sudah duduk di seat dari bodi SR2 milik PO Tamijaya Legacy ya. Dan seatnya pakai punya Aldila. Ini nyaman. Ya, ada seat beltnya juga yang di depan. Di sini belum ada. Dan untuk bodi sebesar saya dan segemuk saya itu mengakomodir sekali. Jadi tidak terlalu sempit, dan juga bahu dan punggung itu ditopang dengan baik oleh seat ini. Interiornya keren dan berbeda dari Legacy sebelumnya, sedikit berbeda ya. Jadi nggak berbeda full, tapi mungkin ada beberapa perbedaan yang ini lebih ke detailing ya. Contohnya misalnya di bagasi atas, juga di penataan lampunya itu ada perbedaan. Cuma satu yang ganjel ya, itu bayangin kalau saya duduk di penumpang nomor 2 ini dari depan, saya nggak bisa lihat kanan kiri. Maksudnya di kanan nggak bisa lihat kanan, di kiri nggak bisa lihat kiri karena pilarnya ketutupan. Ya mungkin ini konsekuensi dari desain pilar B yang seperti ini. Cuman ya gimana ya, kalau misalnya pengen lihat ke kiri, mungkin ada cewek cantik sebelah kiri yang depan belakang bisa lihat, kita nggak bisa lihat. Kita lihat ya, mungkin kedepannya kalau ada facelift bisa dibenahi mungkin. Dan pilarnya ini saya nggak ngira bahwa pilar dalamnya akan sebesar ini gitu. Dan tetap di pilar ini ada Legalite seperti generasi Legacy Sky sebelumnya juga. Dan lower AC yang baru, juga lampu baca yang baru, ada LED Legalite yang baru. Dan untuk di bagasinya itu juga baru. Kenapa? Karena kalau di Legacy sebelumnya dia pakai pelapis plat di bagian bagasi atas yang di grip bawahnya itu, sekarang pakai seperti kayu wooden panel tapi piano black gitu ya. Jadi kesannya lebih elegan aja. Jadi semuanya sekarang itu jarang saya temuin ada kesan plat chrome. Sekarang kayak hitam-hitam dot semua gitu, kesannya lebih kelihatan maskulin. Jadi Legacy ini gemuk, garang, hitam, tapi nggak sebantet saya gitu. Oke, kalau gitu kita akan review di belakang karena ada satu detail lagi yang berubah di tengah. Kita ke tengah. Ini adalah kabin dari Legacy SR2 milik PO Tamijaya. Seperti yang saya bilang tadi, desain di bagasi atasnya ini sedikit berbeda. Dan di sini sekarang piano black ya. Kalau yang Legacy sebelumnya itu di sini seperti ada plat gitu, plat yang besi. Jadi kelihatannya kokoh. Ini juga sama. Loh, ini juga sama yang lagi buka. Cuma memang di sini sekarang piano black. Dan TV di tengah ini sekarang dia tidak mengganjal bagasi kanan kiri ya. Jadi ketika ini tak buka, nih, loh, gampang kan? Ini tak buka juga gampang, nggak ganggu. Nah, cuman ketika memang
TV-nya ini dibuka, memang bagasi tidak bisa buka full. Cuman nggak apa-apa lah, ini lebih baik lah daripada generasi sebelumnya. Bahkan ada beberapa core seri yang TV tengahnya agak ke bawah. Kalau kita buka kunci juga gampang, tinggal dibuka seperti ini dan kita tutup lagi. Gampang. Dan sekarang kita akan ke kabin belakangnya, sekalian kita nanti closing juga kesimpulan. Sekarang saya sudah ada di bagian belakang dari kabin Legacy SR2 milik PU Tamijaya. Kesannya lega, jadi mungkin dari generasi sebelumnya nggak terlalu banyak bedanya, cuman entah kenapa karena kacanya mungkin yang kepotong gitu, jadi kesan leganya itu ada tapi berkurang gitu. Cuman satu, mungkin dari detailingnya di sebelah kiri ini ada platform seperti ini, ada apa ya, kayak lapisan kayak gini nih. Cuman dia ini longgar gitu, jadi mungkin bisa dibenahi di generasi selanjutnya. Kalau ada facelift atau pembenahan itu longgar gitu loh, di sini ini longgar, jadi kelihatan bolong gitu. Sedangkan sebelah kanan tadi kita udah nyoba itu rapat kenceng gitu, mungkin itu bisa dibenahi ke depannya. Kesimpulannya, Legacy itu merupakan salah satu produk yang melakukan inovasi terus menerus, dan dia anti mainstream ya, jadi nggak ikut-ikutan desain yang udah ada. Dia menciptakan desain yang baru, tren yang baru, dan dia menciptakan suatu inovasi yang mungkin di karoseri lain itu belum dibikin ya, dan dia udah dibikin duluan. Cuman mungkin ada beberapa hal yang memang mungkin bisa dijadikan masukan dari kami. Pertama tadi yang saya udah bilang, beberapa detailing itu kalau bisa lebih dikokohkan lagi, mengingat durability dari di sini harus mampu menahan segala kondisi yang ada di Indonesia. Yang ketiga dari kesimpulannya, mungkin di wheelhouse dan sebagainya itu nanti ada efek-efek baru sehingga nanti kelihatan perbedaan antara SR1, SR2, mungkin ada SRT atau ST3, ST3 apa ini. Dan juga di interiornya tadi pilar B-nya mungkin kalau kedepannya mau dikecilkan atau biar view penumpang nomor 2 itu agak lega. Tadi jujur aja itu sedikit mengganggu karena memang tidak bisa melihat apapun di sebelah kiri kanan. Beda dengan Legacy SR1 itu masih lebih kecil dan masih bisa dipahami lah kalau pilarnya itu nutupin sedikit pandangan tapi nggak keseluruhan. Tapi overall itu kembali lagi ke selera teman-teman semua, itu kembali lagi ke ya teman-teman suka nggak dengan bodi ini, atau misalnya teman-teman wah lebih bagus karoseri ini dan itu ya monggo, itu pendapat teman-teman semua. Kami hanya menyampaikan apa yang kami lihat dan kami rasakan di sini. Dan sekali lagi kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan kami dalam review ini, dan jika ada kelebihannya itu hanya berat badan saya, enggak sih. Jadi gitu aja, terima kasih sudah nonton review kami kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe, jadi biar kami bisa sampai ribuan subscribernya, karena kami sekarang masih ratusan subscribernya. Dan klik like juga kalau teman-teman menyukai video ini. Ketik juga saran dan komentarnya di kolom komentar di bawah. Kami juga butuh masukan dan butuh saran dari teman-teman gimana biar materi mungkin atau dari kualitas pengambilan gambar kami yang lebih baik ke depannya. Dan itu aja dari kami mohon pamit dan ditunggu review kami selanjutnya di Tukang Review Bis, review apa adanya.